Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar mata kuliah jaringan komunikasi data yang beranggota Andarista Putri dengan NIM 1101 2020 39, Muhammad Hidayah Ramadan 101 204 183, dan Azir Fikriansyah dengan NIM 1101 204 083. Topik pembahasan kali ini yaitu topologi jaringan, Cisco Packet Tracer, IP address, HTTP, perhitungan IP VLSM, akses server, ERP, uji koneksi ping, dan routing table. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP atau fiber optik maupun tanpa kabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walaupun berbeda tempat. Topologi yang kami gunakan adalah topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada suatu jaringan yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus, sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi. Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah software simulasi alat jaringan Cisco yang digunakan sebagai media pembelajaran dan penelitian serta penelitian simulasi jaringan komputer. IP address. IP address merupakan angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. IP address V4, singkatan dari Internet Protocol Volume 4, yang memiliki fungsi sebagai pergantian berbagai jenis jaringan seperti Ethernet atau yang lebih sering disebut sebagai link layer network. Untuk tugas besar kali ini menggunakan IPv4 karena lebih mumpuni dibanding IPv6, seperti bit yang terdiri dari 32 bit hingga 4,3 biliar bit. Yang selanjutnya adalah HTTP. HTTP protokol jaringan lapisan atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Fungsi HTTP mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan, mengatur web, server, dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Cara kerja HTTP. Untuk cara kerjanya sendiri tidak pernah lepas dari bagaimana aplikasi web kerja. Pahami terlebih dahulu apa itu aplikasi web, browser, dan protokol. Aplikasi web dan browser software yang dapat diakses menggunakan browser. Browser sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses data browsing di internet. Contoh web browser yaitu Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Protokol web client. Dengan web server, aplikasi web membutuhkan aturan baku guna bisa saling berkomunikasi yang biasa disebut dengan protokol. Protokol merupakan media yang biasa mengkomunikasikan antara dua buah bagian. Contohnya, dua orang membutuhkan bahasa atau grammar yang sama supaya bisa saling berkomunikasi. Untuk saling bisa berkomunikasi membutuhkan kumpulan aturan yang dikenal dengan nama protokol. Standar protokol sendiri sebagai berikut, yaitu FTP, WebSocket, dan HTTP. Perhitungan PLSM untuk di PCA, PC4 IP-nya 192.168.0.3.
Untuk netmasknya 255.255.255.128. Untuk gateway-nya 192.168.0.1. Di PCB ada PC3, IP-nya 192.168.0.130. Untuk netmasknya 255.255.255.224. Untuk gateway-nya 192.168.0.129. Untuk PC5 ada IP-nya 192.168.0.2. Untuk netmasknya 255.255.255.128. Untuk gateway-nya 192.168.0.1. Untuk PC2 IP-nya 192.168.0.131. Untuk netmasknya 255.255.255.244. Untuk gateway-nya 192.168.0.129. Untuk divisi C ada PC0, IP-nya 192.168.0.194. Untuk netmasknya 255.255.255.240. Untuk gateway-nya 192.168.0.193. Untuk PC1 IP-nya 192.168.0.195. Untuk netmasknya 255.255.255.240. Untuk gateway-nya 192.168.0.193. Di PC D ada PC6 dengan IP-nya 192.168.0.162 dengan netmasknya 255.255.254. Untuk gateway-nya 192.168.0.161. PC7 IP-nya 192.168.0.163. Untuk netmasknya 255.255.244. Untuk gateway-nya 192.168.0.161. Selanjutnya ada router 1 dan 3. Untuk router 1 IP-nya 192.168.0.209. Untuk subnet masknya 255.255.255.252. Untuk router 3 IP-nya 192.168.0.210. Subnet masknya 255.255.252. Ada router 2 dan 3. Untuk router 2 IP-nya 192.168.0.213. Untuk subnet masknya 255.255.255.252. Router 3 IP-nya 192.168.0.214. Subnet masknya 255.255.255.252. Untuk server dan router. Untuk server IP-nya 192.168.0.218. Untuk subnet masknya 255.255.255.252. Untuk gateway-nya 192.168.0.217. Untuk router 3 IP-nya 192.168.0.217. Subnet masknya 255.255.255.252. Selanjutnya ke demo lanjut oleh Andarista. Untuk selanjutnya kita akan melakukan demo connectivity ping ke masing-masing gateway antar gedung dan web server. Yang pertama kita akan melakukan connectivity ping di divisi A. Kita klik PC5. Setelah itu kita klik command prompt. Di sini
kita akan melakukan uji connectivity ping di divisi A. Di sini kita ketikkan ping spasi 192.168.0.1. Kita enter. Selanjutnya kita akan melakukan uji connectivity ping ke antar gedung. Jadi kita akan melakukan uji connectivity ke gedung 2. Kita ketikkan IP di PC di gedung 2, yaitu kita ketik ping spasi 192.168.0.162. Setelah itu kita klik enter. Lalu kita akan mencoba untuk melakukan tes ping ke web server. Ketik ping spasi 192.168.0.218. Setelah itu klik enter. Di sini semua IP sudah saling terhubung. Selanjutnya kita tutup. Selanjutnya kita akan melakukan demo connectivity ke web server. Kita klik PC 5. Setelah itu klik web server. Di bagian URL kita ketikkan URL yang sudah kita buat di awal pada server, yaitu kelompok9.com. Lalu klik enter. Setelah itu kita akan melakukan hal yang sama ke PC yang lain di divisi yang lain. Kita tutup. Kita buka di PC 3. Di bagian desktop, web server. Setelah itu ketikkan URL kelompok9.com. Kita tutup, kita buka juga di divisi C. Divisi 1, bagian desktop, web browser, ketikkan URL kelompok9.com. Selanjutnya terakhir kita cek web server di gedung 2, divisi 7. Di bagian web browser, setelah itu kita ketikkan alamat URL-nya kelompok9.com. Nah, untuk web servernya sudah terhubung di semua divisi. Untuk selanjutnya kita akan membuka ARP, table routing. Kita klik router 1. Router 1 di gedung 1. Router 1 diklik. Setelah itu kita klik CLI. Enter. Kita klik enter. Nah, lalu kita ketikkan enable, lalu enter. Setelah itu ketikkan show spasi ARP.
Lalu kita klik enter. Nah, ARP sendiri itu adalah protokol yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP menjadi MAC address pada local area network. Di sini kita dapat melihat IP yang digunakan pada topologi ini. Selanjutnya kita tutup. Kita uji ARP di router 2 di gedung 2. Router 2. Klik CLI, enter. Show spasi ARP, enter. Di sini terlihat protokol address dan MAC address yang terdapat di gedung 2. Setelah itu kita tutup. Selanjutnya kita akan membuka routing table di router. Untuk membuka routing table, kita klik router 1 lagi, router 1. Di bagian CLI kita enter. Setelah itu ketikkan show spasi IP spasi root E. Lalu kita enter. Routing table ini tuh fungsinya agar router mengetahui informasi mengenai jalur atau rute mana saja yang harus dilewati oleh semua paket data. Di sini kita dapat melihat jalur yang akan dilewati untuk proses pengiriman paket data yang akan kita kirim. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan routing table di gedung D atau di gedung 2 di divisi D. Kita klik router 2. Kita enter. Lalu ketikkan show spasi IP spasi root. Di sini terlihat IP yang akan dilalui oleh paket data dan juga layer-layer yang akan dilalui oleh paket data. Cukup sekian demo untuk tugas besar jaringan komunikasi data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.